Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Risalatun Latifatun fi Ushul Fiqh, yang disyarah oleh Dr. Sa'id bin Nasir bin Abdul Aziz Al-Fitri. Sebelumnya kita mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita perhatikan nikmat Allah yang kepada kita itu banyak, bahkan tubuh kita sendiri ini bisa bergerak, bisa berjalan, semua dengan nikmat Allah. Mungkin kita tidak terasa bahwa baru mata kita bisa melihat. Itu nikmatnya sudah sangat banyak. Mulut bisa berbicara, kaki bisa berjalan, hidung bisa mencium pembau wewangian, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, kulit bisa merasakan, dan proses di dalam tubuh termasuk bisa makan, mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Itu adalah nikmat yang Allah jadikan itu untuk kesempurnaan kita. Satu saja fungsi itu berhenti. Anda misalkan tidak bisa kencing, satu aja tidak bisa kencing, itu sakitnya luar biasa. Satu aja Anda tidak bisa buang air besar, itu sakitnya luar biasa. Itu pasti jadi penyakit. Satu aja anggota fungsi kita ini hilang, ini kita itu kekurangan. Jadi kita perlu nikmat. Itu satu nikmat yang pertama. Dan banyak nikmat-nikmat lain dari nikmat adanya rizki, udara sehat, keamanan, kecukupan, banyak hal, pertolongan, dijauhkan dari bencana. Itu nikmat-nikmat. Dan segala hal yang membuat kita ini aman dari bencana. Saya perhatikan ya, kalau saya kemarin saya baru perhatikan ini, saya terbetik kemarin itu saya bermain ke sungai kemarin. Bermain ke sungai. Kalau di sini kan sungai itu besar, namanya Sungai Cihiem, itu kemarin besar. Kalau ada air hujan gede, banjir, itu sawah terlimpah saja itu. Jadi kenanya satu sawah yang di pinggir. Kalau perhatikan sungai di daerah kota itu di beberapa Bekasi yang kita lihat memang sempit-sempit, rumah di bantaran sungai ya otomatis banjir. Kalau daerah kita ini kan nggak banjir karena sungai besar. Jadi ini kan nikmat kan, sungai besar itu bisa menampung air, dan kalau terjadi air limpasan itu tidak kena ke orang, paling yang terlimbas ya di sekitar sungai aja. Itu bagian dari risikonya. Ada kadang-kadang hasil pertanian warga yang kena, yaitu tapi kan ya begitu, terbatas gitu. Itu nikmat tuh salah satunya. Ini sungai ini berfungsi, jangan dikira kagak ada fungsinya, fungsi itu sungai. Makanya Pak Deddy Mulyadi itu mengaktifkan sungai di daerah Bekasi itu untuk apa, perputaran air itu penting. Ini airnya mau dikemanain kalau nggak ada sungai gitu loh. Ini jangan dibendung itu sungai. Makanya jangan didangkali, jangan bikin rumah di pinggir sungai, jangan buang sampah di pinggir di sungai. Ini kan orang ini bodoh tuh kalau buang sampah ke sungai, karena itu akan mengganggu fungsi sungai. Itu. Nah, itu adalah bagian dari nikmat itu Allah ciptakan sungai.
Jangan dikira kagak ada sungai, gak ada sungai itu bukan nikmat itu. Karena dari sungai itu air itu dialirkan. Allah mengalirkan air itu untuk mengairi lahan pertanian itu dari sungai. Airnya wallahualam dari laut. Lautnya dari langit kelangitin itu air. Karena kalau air gak turun hujan, ya itu kering juga sungai kan gitu. Itu turun hujan dari langit masuk ke dataran bumi, ada di daerah pegunungan, terserap oleh akar-akaran, turun jadi hulu sungai, turun terus balik ke laut, dari laut menguap lagi. Itu pentakdiran Allah subhanallah. Ini satu aja kita baru dari aliran air, itu nikmat itu besar. Dan banyak nikmat yang lain, barangkali nikmat itu yang juga termasuk nikmat besar. Kalau kita perhatikan, kemarin sudah ngebahas tentang hadis pentakdiran itu. Allah tetapkan bagi kita itu, dia itu menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang binasa. Sebab kebinasaan itu adalah amalan buruk. Misalkan orang itu berbuat kesyirikan. Kalau Allah takdirkan misalkan di antara kita itu dihindarkan dari keburukan, apa aja mungkin bentuk maksiat. Ada orang mungkin dihindarkan, mau korupsi tiba-tiba gak jadi, mencuri tiba-tiba gak jadi, mau berzina tiba-tiba gak jadi, atau bentuk dosa-dosa lain mungkin, mau membunuh kagak jadi, mungkin gitu kan. Itu adalah bentuk perlindungan Allah terhadap kita. Gitu. Dan yang paling besar adalah terselamatkan dari kesyirikan. Orang mungkin mau berbuat kesyirikan gak jadi, orang mau berbuat kekafiran gak jadi, dan termasuk berbuat kebid'ahan. Jadi mungkin nikmat terbesar buat saya sendiri adalah Allah selamatkan saya dari kebid'ahan. Karena ketika guru saya sendiri mengajarkan kebid'ahan, bid'ahnya ilmu kalam, ketika saya selamat dari bid'ah guru saya, yaitu Allah selamatkan saya. Itu terbesar itu nikmat. Dan sulit bagaimana seorang murid bisa selamat dari syubhat guru, itu sulit. Nah, sekarang saya buka pembahasan yang nyambung sama ini, kebid'ahan ilmu kalam. Ada orang yang saya sekarang sebut nama orangnya songong. Kalau bicara songong itu anak muda, masih anak-anak juga. AA Guru Tigarut channelnya itu song banget ya, mengkritik segala macam. Kritik Ustadz Firanda, katanya kamu ini gini ini tersesat karena gini gitu, bahasanya tersesatnya segala macam gitu. Saya komentar, ya kamu sombong, kamu yang tersesat, kamu nyebut tersesat sama orang. Songong juga nih orang. Sama anak-anak gitu si Ustadz Nuruddin itu. Masih anak-anak, umurnya berapa tahun sih dia? Gitu, masih anak-anak, dia mengkritik siapa gitu, kritik Ibnu Taimiyah, kritik siapa. Anak itu songong tuh gitu. Jadi orang itu, sekarang kita buka, orang itu kadang songong gitu. Anak masih anak-anak, merasa diri hebat, merasa diri pintar, merasa diri lurus, nyalahin orang, ya kan gitu. Ini tuh hati-hati, ini kesongong gitu, kesombongan gitu. Satu. Jadi ini ucapan nanti saya tag sama Ustadz Nuruddin, sama Ustadz Firanda, sama Ustadz AA Guru Tigarut, saya tag nanti. Ngomongnya nyalahin gini, ya kan? Ini si Firanda, kamu ini gini. Ustadz Firanda sama dia mungkin lebih aliman. Ustadz Firanda dia pernah ngajar di Madinah, pernah ngajar di Masjid Nabawi. Ya kan? Ya maksudnya gini ya, orang itu songong gitu. Itu satu. Merasa benar padahal salah, nyalahin orang lain. Terus tidak mau dengar. Nah, itu. Tapi sekarang biar imbang. Orang lain pun, saya kan suka mengkritik juga. Saya kritik siapa, ulama NU segala macam, sekadar keliru, aswaja saya juga kritik. Mereka pun akan menganggap saya ini sombong nih, anak muda. Kan saya juga masih anak muda, ini sombong si Ustadz Mamat, si Mamat ini siapa kagak kenal juga. Sombong, merasa benar,
merasa hebat, gitu juga. Jadi sama aja, kita imbang gitu loh. Jadi kita pandangan itu kita kritikan bukan hanya ke orang loh. Saya kritik ke diri juga boleh. Terus kalau begitu bagaimana ketika orang semua merasa benar gitu loh? Ya kan? Ustadz Nuruddin, Ustadz A.A. Guru Tigarut itu nyalahin semua ulama juga kan? Termasuk Ibnu Taimiyah salah, segala macam disalahin juga kan? Ya oke. Sekarang model saya aja sama, saya juga nyalahin mereka juga. Ini nyalahin Ahlul Kalam gini-gini, guru saya aja saya salahin kan. Songong juga dong, sama. Nah kalau begitu bagaimana pemutusnya? Sama-sama songong akhirnya kan. Sama-sama kalau disebut sombong, orang sudut pandang orang awam dianggap ini sama-sama sombong, ini sombong gitu kan, merasa benar. Ya kan? Sama, udah kita buka aja. Sebenarnya orang itu ketika berpegang dalam suatu kebenaran merasa benar. Orang lain salah. Kalau orang lain mandang dia sombong, begitu juga udah gak masalah kita buka. Nah sekarang kalau begitu sama-sama merasa sombong, merasa benar, orang lain salah, bagaimana pemutusnya? Gitu. Nah pemutusnya ini Al-Quran. Anda boleh merasa benar, tapi Anda harus dibenarkan dengan Al-Quran. Baca ayat Al-Qurannya, benarkan dengan Al-Quran, karena Allah nanti akan menghukumi kita dengan Al-Quran. Gitu loh, satu. Yang kedua, ya gini-gini, pemahaman kamu sendiri. Ya kamu kan memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Buka tafsirnya. Biar kita benar gak penjelasan kita itu sesuai tafsir ulama. Buka tafsirnya At-Tabari. Biar kita cek ucapan kita itu benar gak sama dengan ucapannya Imam At-Tabari, ulama Ahlus Sunnah yang beliau itu imamnya ahli tafsir, Imamul Mufassirin. Baca dari tafsir At-Tabari, selesai masalah. Baca tafsirnya Al-Baghawi, ulama Syafi'iyah yang pakar di bidang tafsir. Baca tafsirnya Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah yang dia itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir itu sebenarnya dia ahli tafsir. Ketika kamu menyalah-nyalahin Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Katsir ini muridnya. Kamu siapa dibanding Ibnu Taimiyah? Bandingkan, baca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Udah bisa baca belum? Baca kitab-kitabnya. Berapa kitab yang kamu selesaikan dari Ibnu Taimiyah? Baca tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ya kalau begitu kan, kalau mau begitu, siapa kita dibanding Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu alim, disebut Syekhul Islam. Gitu. Baca tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Baca tafsirnya Imam. Udah 4 aja cukup. Bandingkan. Nah, kalau memang sesuai, setelah itu bandingkan sama ucapan ulama. Ulama ini lebih alim dibanding kita. Siapa kita dibanding Imam Al-Bukhari? Baca ucapannya Imam Al-Bukhari dalam masalah tersebut. Benar gak kita sama dengan ucapan dia? Baca ucapannya Imam Syafi'i. Benar gak? Sama gak? Imam Syafi'i lebih paham tentang Al-Quran dibanding kita. Apakah kita lebih benar dibanding Imam Syafi'i? Baca ucapannya Imam Malik. Baca ucapannya Imam Ahmad. Baca ucapannya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Baca ucapannya Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Baca ucapannya Sufyan Al-Thawri. Begitu. Baca ucapannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baca ucapannya Amir Asy-Syafi'i. Baca ucapan para ulama, mereka itu lebih alim dari kita. Baca ucapannya Ibnul Mubarak. Begitu. Baca ucapannya Imam Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi. Banyak para ulama. Jangan supaya kita itu merasa diri paling hebat, terus kita tidak mau membandingkan ucapan kita itu sama ucapan para ulama. Membandingkan dengan Al-Quran, bandingkan dengan hadis, komentar para ulama. Begitu, biar kita itu tidak merasa benar sendiri tanpa rujukan yang jelas. Bandingkan. Begitu loh. Nah itu sekarang begitu. Kan apalagi pendalilannya itu ada dalam Al-Quran. Apalagi kita berbicara dengan Al-Quran. Nyalah-nyalahin orang. Baca dulu tafsirnya. Ditanya jauh-jauh tafsir At-Tabari. Ada itu jawabannya di tafsir At-Tabari. Ketika kita salah, siapa kita? Ya kita harus rujuk terhadap tafsirnya ulama. Gitu. Biar kita tidak merasa
wah gue paling benar, kamu salah, nggak mau baca rujukan juga. Setelah itu, ketika ilmu itu tidak kumpul di satu orang, dibiasakan membuka diri diskusi gitu. Maka saya komentarin, saya tag Ustadz Nuruddin, Ustadz Aguritikul. Kalau memang Anda benar merasa hebat, diskusi, ayo sama saya juga, saya layanin. Diskusi aja, saya layanin, ayo kita diskusi live. Gitu loh, jangan merasa kita udah bener sendiri kagak mau diskusi. Buka diri. Jangan menjadi merasa sombong. Di akhirat orang sombong tuh gak berguna juga. Allah akan persaksikan yang benar itu siapa, yang salah itu siapa. Disaksikan, saksinya itu Al-Quran, saksinya itu hadis. Dan nanti disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat menyaksikan kita, bener gak ucapan kita sama dengan pemahaman mereka. Nabi akan menyaksikan kita, umatnya itu bener gak ucapan kita itu sama dengan apa yang diucapkan Nabi. Bener gak pemahaman kita sama yang Nabi pahami. Bener gak praktek ibadah kita sama dengan praktek Nabi. Jangan merasa benar sendiri, nanti ada persaksiannya. Gitu loh, buka diri, membuka diri. Ambil ilmu dari sebanyak-banyaknya ulama, baca guru baca buku sebanyak-banyaknya. Jangan pilih buku-buku yang sudah cenderung kena syubhat aja. Baca guru-guru yang banyak, pilih. Begitu caranya supaya kita hilang syubhatnya dan cari hidayah di situ. Kalau kita benar mencari hidayah akan dapat itu. Saya ini tahu syubhat itu karena saya cari hidayah. Saya tahu syubhatnya guru, umur saya masih remaja, 16 tahun. Anda sekarang udah usia mungkin, anggaplah di bawah saya usia, udah 20 tahun lebih, udah 30 tahun lebih mungkin. Anda belum ketemu syubhat itu. Anda mencari hidayah atau tidak? Jangan merasa benar sendiri. Saya usia 16 tahun sudah tahu syubhat itu. Syubhat Anda yang Anda merasa benar itu, saya umur 16 tahun sudah tahu ini keliru, gak sesuai sama Quran. Apalagi usia saya sekarang udah 42 tahun. Belajar saya udah 35 tahun lebih. Apalagi sekarang saya syubhatnya udah saya bongkar semua itu. Jadi kalau Anda merasa benar, diskusi sama saya layanin gitu loh. Jangan nyalahin orang aja, diskusi aja, buka diri. Gitu. Nah, kita buka. Allah berfirman, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu tanazu, berselisih dalam suatu perkara, apalagi urusan agama ini, apakah masalah agama pokok, masalah akidah, balikan aja kepada Al-Quran atau kepada hadis Rasul atau sunnah Rasul. Dan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sudah dijelaskan oleh para ulama, ada dalam tafsir-tafsir mereka. Kita sebut kemarin tadi 4 tafsir. Ada di dalam ucapan-ucapan para ulama. Kita sebut para ulama apa kitab. Para ulama itu sudah menegakkan agama ini, sedang berdakwah dengan kegigihannya. Imam Ahmad itu sampai rela berkorban nyawa bila mana perlu demi menjaga akidah itu. Ditulis sama beliau karangan. Apanya itu? Tulisan tentang akidah usul sunnah Imam Ahmad. Baca. Imam Ahmad itu imamnya Ahlus Sunnah, ditanya sampai Musaddad bin Musarhad itu sampai bertanya tentang prinsip-prinsip akidah atau prinsip-prinsip Ahlus Sunnah kepada Imam Ahmad. Nangis Imam Ahmad. Kenapa? Musaddad bin Musarhad itu gurunya Imam Bukhari, dikenal sebagai orang ahlul ilmu. Tapi ketika dia bertanya ingin dijelaskan tentang sunnah, Imam Ahmad nangis. Musaddad ini orang Basri itu katanya orang yang banyak berkorban, mengorbankan hartanya, berjuang mencari ilmu, tapi merasa belum kenal tentang sunnah, maka dijelaskan oleh Imam Ahmad tentang sunnah. Itulah kedudukan Imam Ahmad, imam ahlu sunnah. Sampai gurunya Imam Al-Bukhari, Musaddad bin Musarhad, bertanya ke Imam Ahmad, Anda siapa dibanding Imam Ahmad? Ya, siapa Anda dibanding Imam Ahmad? Supaya Anda tidak merasa benar sendiri, baca bukunya Imam Ahmad, Usul Sunnah. Banyak, beli di toko-toko buku banyak, murah. Di download juga ada, cari Usul Sunnah Imam Ahmad, ada itu pasti. Begitu loh. Siapa Anda dibanding Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i mengatakan nasiru madhabi. Gitu. Jangan merasa benar sendiri. Siapa Anda dibanding Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari menjelaskan akidah
riwayatkan dari guru-gurunya, bersepakat dari 1080 gurunya tentang 10 masalah. Baca itu ucapan Imam Al-Bukhari. Baca ucapannya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, yang mereka dan Abu Hatim Ar-Razi itu berguru ke 3000 guru, bersepakat mereka di atas hal ini. Itu yang disebut akidahnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Dikumpul akidah itu oleh para ulama. Imam Al-Lalakai mengumpul ke akidah usul i'tiqad ahli sunnah. Imam Al-Lalakai. Baca tulisannya Imam As-Sobuni. Siapa Anda? Jangan merasa benar sendiri lalu nyalahin orang lain tanpa rujukan yang jelas. Salah rujukan bila mana perlu. Umur masih anak-anak juga. Belajar belum lama. Oh gitu. Merasa udah paling hebat. Siapa Anda? Gitu loh. Dibanding Imam Ahmad, baca Al-Umnya Imam Syafi'i, dengerin, perhatikan bagaimana ucapan-ucapan Imam Syafi'i itu sesuai sama Al-Quran dan Sunnah. Dia mengikuti jalannya Al-Hadis. Baca. Gitu loh. Baca ucapannya Imam Ad-Dahabi. Imam Ad-Dahabi menulis Al-Ulu misalkan. Itu Imam Ad-Dahabi muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Kamu siapa dibanding Ibnu Taimiyah? Kamu menyalahkan Ibnu Taimiyah. Ini murid-muridnya aja, ada Ibnu Katsir, ada Ad-Dahabi. Baca tulisannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Anuniyahnya. Dia tuh mengumpulkan itu pembahasan akidah di dalam bahasan Anuniyahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Anda? Gitu loh. Maksudnya menyalah-nyalahin orang. Pelajari dulu supaya baik-baik. Andai kan kamu mau mengkritik ulama, boleh aja kritik, tapi perhatikan adabnya ulama. Perhatikan. Dan kita itu nah saya baca nih ucapannya dari Mulhaqul I'rab itu karya Al-Hariri. Dia katanya itu, beliau berkata begini, Fandur bihusnin nadhari biha wa hassini. Fandur sebentar saya baca dulu. Mulhaqul I'rab. Fandur ilaiha nadarul mustahsini wa ahsinid dhanna biha wa hassini. Ini sedang berbicara tentang Mulhaqul I'rab, ya, belum nahwu, tapi saya baca itu. Tapi yang kita bawa kalimat yang lebih umum. Fandur ilaiha nadarul mustahsini. Perhatikanlah, lihatlah ilaiha terhadap ucapan-ucapan para ulama. Perhatikan ucapan-ucapan para ulama. Perhatikan kitabnya para ulama itu. Nadharul mustahsini, pandangan orang yang mustahsin. Mustahsin itu orang yang mencari kebaikan, orang yang mencari hidayah, orang yang mau memetik faidah-faidah dari para ulama. Fandur ilaiha nadharul mustahsini. Baca kitabnya para ulama, baca tafsirnya para ulama, tapi nadharul mustahsini, pandangan oleh orang yang berbuat baik, pandangan orang yang mencari kebaikan, pandangan orang yang mau mencari hidayah, bukan mencari fitnah. Wa ahsinid dhanna biha wa hassini. Wa ahsinid dhanna, dan perindahlah dhon. Jadilah kamu itu orang yang berhusnudzon terhadap para ulama. Biha, dengan ucapannya itu, wa hassini, dan perindahlah kamu. Perindahlah husnudzon kamu. Perindahlah sifat kamu. Perindahlah sikap kamu. Bukan ingin menjelek-jelekan ulama. Bukan ingin mencari aib-aibnya ulama. Bukan ingin mencari aib-aibnya ustadz. Tapi boleh kamu lihatlah ucapan para ustadz itu. Lihatlah ucapan para ulama itu. Nadharul mustahsini, pandangan orang yang mencari kebaikan. Wa ahsinidon, dan perindahlah, perbaikilah
don kamu, persangkaan kamu terhadap para ulama, terhadap para ustadz. Di dalam buku-bukunya, di dalam ucapannya itu biha wa hassini, dan perindahlah sikap kamu, perindahlah ucapan kamu, perindahlah niat kamu, diperbuat semua, perindah husnudzon kamu, perindah, nanti akan ketemu. Wa in tajid aiban fasudal khalala, kalau kamu ketemukan dari ucapan para ulama, kalau kamu ketemukan dari kitab-kitab para ulama, kalau kamu ketemukan apa dari sikapnya para ulama itu ada kekeliruan, gak apa-apa, sikap fasudal khalala, perbaiki kekurangannya, perbaiki, tidak masalah, perbaiki. Qad jala man la aiba fihi wa ala, sungguh orang itu telah agung, orang yang tidak ada aibnya dan telah tinggi kedudukannya. Jadi kalau ada ulama tidak ada aibnya, tidak ada kelirunya, maka dia sangat tinggi. Nggak ada. Dan nggak ada ulama itu nggak ada aibnya, nggak ada salahnya, nggak ada. Gitu. Jadi kita itu memandang para ulama itu begitu. Kita mencari sebagai orang yang mencari kebaikan, yang mencari hidayah, husnudon, dan kadang kita juga memberikan udur-udur kalau mereka ada kekeliruan. Dan kalau kita ketemukan kekeliruan, kita perbaiki. Tapi kita tetap mendoakan mereka. Bukan orang yang ingin mencela mereka. Bukan orang yang ingin menjatuhkan mereka. Mereka itu orang yang mengabdikan hidupnya itu untuk kebaikan umat ini. Bahwa kalau ada kelirunya dari ulama, manusia. Gitu loh, manusia. Kita itu semua mendoakan mereka. Kalau keliru perbaiki saja, tapi dengan sifat yang baik, dengan sikap yang baik, dengan ucapan yang baik, sebagai orang yang ingin mencari kebaikan. Ini ucapan Al-Hariri. Saya sekarang ucapan Az-Zamzami. Ini kita harus memperbaiki sikap kepada para ulama, kepada ustadz. Banyak orang itu mencela para ustadz itu dengan ingin menjatuhkan. Itu keliru. Kata Imam Az-Zamzami, fahakaha minni lada kusuri wala takun bihasidin magruri. Inilah yang kami sampaikan itu, lada kusuri, penuh dengan kekurangan. Ulama itu mengakui dengan kekurangannya. Ada kekurangan-kekurangan yang mereka tulis. Bukan berarti kitab-kitab ulama itu nggak ada kelirunya sama sekali. Nggak ada salahnya sama sekali. Pasti aja ada salahnya manusia. Tapi wala takun bihasidin magruri. Tapi kamu jangan jadi orang yang hasad, yang tertipu, merasa benar sendiri, hasad terhadap para ulama. Tidak mau mengambil faidah dari para ulama. Illa idza bi khalalin dafirta fa aslihil fasada in qadirta. Kecuali kamu itu ketemukan ada kekeliruan dari para ulama, dari ucapan para ulama, dari tulisan para ulama, dari sikapnya para ulama, fa'asihil fasada, perbaiki saja. In qadirta, kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu begitu, tapi bukan untuk menjelek-jelekan para ulama. Manusia ada salahnya, boleh kita perbaiki, gak masalah, tapi bukan untuk menjelekan manusia. Jadilah orang itu yang ahsinidon, orang yang husnudon, orang yang berbuat baik. Kita itu mencari hidayah, kita itu ingin dapat surga, semua berjalan pada surga. Kita itu bukan untuk sekedar menjelek-jelekan orang. Bagaimana ulama yang sudah meninggal itu dijelek-jelekan tanpa kadang-kadang dengan fitnah-fitnahan. Buka diri, begitu, paham tidak? Itu. Ini saya ucapkan, saya akan tag juga orang-orang yang suka mencela-cela orang. Hatta misalkan ustadz sekarang kadang-kadang ada kelirunya, ada. Misalkan Ustadz Khalid ada salahnya, ada saja, gak apa-apa, kritik salahnya aja. Tapi pribadinya jangan sampai dijatuhkan. Dia itu ada kebaikannya juga. Dan belum tentu kita lebih baik dari dia. Kalau sebagian ucapan ada keliru, ya wajar. Misalkan Ustadz Khalid berkata rukun wudhu 2, gak apa-apa, itu namanya kekeliruan. Itu namanya aib. Buka aja, gak apa-apa, ini keliru. Tapi bukan berarti dia gak ada kebaikannya. Jadi saya baru mendengar ucapannya, dia ditanya bagaimana supaya dia punya kehidupan yang baik itu, katanya.
supaya saya seperti engkau Ustadz, jamaahnya begitu. Jangan kayak saya, ikuti Umar, Abu Bakar. Tapi beliau memberikan petunjuk yang pokok-pokok aja dulu, tegakkan sholat. Kalau bisa pada saat adzan itu kita sudah di masjid. Siapa kita? Kita belum tentu kayak dia. Siapa tahu beliau sudah melaksanakan itu. Dia akan bawa ucapan itu ada keliru. Manusia ada kelirunya. Ada kelirunya. Yang penting, toh dalam praktik juga tidak dikerjakan. Masa dia wudhu cuma membasuh muka sama membasuh tangan doang? Saya nggak percaya juga. Gitu loh. Kalau ada keliru-kelirunya, misalkan ada Ustadz ini ada salah baca dalam kalimat biasa, gak apa-apa, tegur aja, Anda salah baca, gak masalah. Ya kalau salah baca terlalu banyak sih ya nggak apa-apa juga, tinggal pelajari, perbaiki lagi. Tapi kalau salah dikit-dikit, salah ucap ya wajar. Saya ini salah baca kitab, kalau ada salahnya nggak apa-apa, saya akui, silahkan aja debat, gak masalah sih, perbaiki aja. Tapi kalau salahnya dikit, dari sekian banyak yang kita ucapkan, kalau ada yang meragukan, ya nggak masalah, tinggal dibenerin aja. Apalagi saya juga ini kitab ini, saya sedang praktek baca memang. Contohnya, kita ini ada salahnya. Kalau kita mencari orang yang nggak ada salahnya, kita gak akan ketemu. Ya kan, kalau kamu mencari guru yang nggak ada salahnya, gak akan ketemu. Saya terbukti, guru-guru saya banyak salahnya juga. Apakah mereka buruk semua? Enggak, ada baiknya juga. Enggak. Bahwa ada yang saya tinggalkan, misalkan dari sikap yang saya tinggalkan, misalkan di bidang itu, tapi bukan berarti buruk semua. Enggak, ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Hanya saja memang kadang-kadang ada hal yang bahaya. Misalkan ada bid'ah besar. Tapi bukan berarti jelek semua, ada juga baiknya. Manusia, saya juga ada baik buruknya juga, ada baiknya insya Allah, ada buruknya biasa. Kamu ini sebagai pelajar itu harus nadharul mustahsini, memandang dengan pandangan orang yang baik, yang mencari kebaikan, bukan orang yang mencari aib, bukan orang yang menjadi fitnah, bukan orang yang hasad, bukan yang orang yang ingin menjatuhkan. Ini yang harus dipegang. Paham? Kita akan lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah membahas tentang wal aslu fil kalami al haqiqah. Asal di dalam pembicaraan itu adalah al haqiqah. Maka kata Syekh fala yu'dalu bihi ilal majaji. Maka tidak dipindahkan dari asal kalam hakikat itu kepada majaz. Tidak bisa. Kita tidak memindahkan itu. In qulna bihi. Kalau kita mengucapkannya. Illa idza ta'addarat al-haqiqatu. Kecuali ada udur untuk membawanya ke makna hakikat. Jadi kalau ada suatu kalam itu kita membacanya suatu kalam, jangan dipalingkan dari hakikat ke majaz. Ini adalah nyambung ke pembahasan ini, kritikan ke sebab masalahnya perselisihan aswaja atau asyariyah yang dicela-cela sama Ustadz siapa itu? Guru Tigarut itu yang mengatakan mencela-cela karena orang-orang salafi mengatakan ya dulu itu tangan Allah, ini namanya bodoh gini-gini. Ya sekarang kita bahas bahwa asal di dalam kalam adalah hakiki. Sementara majaz itu bukan asal kalam. Maka fala yu'dalu bihi lal majazi, maka tidak dipalingkan kalam tersebut, misalkan yadun itu ilal majazi kepada majaz, misalkan kekuasaan. In qulna bihi, kalau kita mengucapkannya illa idza ta'addaratil haqiqatu, kecuali ada udur kalau kita membawanya kepada hakikat. Jadi kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, maka ada kata wajhu rabbika itu asalnya adalah hakiki. Maka bawa pemaknaan itu kepada makna hakiki. Berarti wa yabqa wajhu rabbika
Dil jalali wal ikram, bawa makna hakiki. Jadi menetapkan wajah buat Allah. Tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu dil jalali wal ikram. Sebentar. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa, dan tetap, wajhu rabbika. Maknanya apa kamu bahasnya wajhu rabbika? Wajhu itu artinya wajah secara hakiki. Nah, kamu kata di dalam usul fikih ini jangan palingkan dari hakikat kepada majaz. In qulna bihi, kalau kita mengatakannya. Misalkan kalimat itu, atau kita baca dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika, jangan palingkan makna wajah tersebut dari hakikat kepada majaz. In qulna bihi, kalau kita baca Al-Quran. Illa idza ta'addaratil haqiqatu, kecuali kita merasa sulit memahaminya kalau dibawa kepada makna hakikat, tidak bisa kita terima secara akal misal. Nah, baru kita pindahkan ke majaz. Seperti kita kemarin kita katakan, ra'aitu asadan yakhtubu fil masjidi. Kalau ada orang berbicara, ra'aitu asadan yakhtubu fil masjidi, saya melihat macan sedang berkhutbah di masjid, maka kalau kita maknai bahwa asad itu, macan itu adalah hakiki, kita melihat macan yang bertaring, yang bertaring, berkuku panjang, berbulu, yang biasa menerkam, terus tiba-tiba dia khutbah di masjid, alhamdulillah, innal hamdalillah, gak masuk akal bagi kita, masa macan bisa khutbah? Nah, kalau begitu baru pindahkan dari makna hakiki ke majaz. Paham? Sekarang dari mana kita memalingkan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan maha tetap dan tetaplah wajhu rabbika, keriduan Allah. Misal dipalingkan dari wajah keridho, dzil jalali wal ikram, yang maha agung dan maha mulia. Dari mana kamu memalingkan wajah keriduan Allah? Dan bahkan maknanya keliru. Allah tidak selalu ridho. Kalau Allah selalu ridho kepada hamba, gak ada orang yang disiksa di neraka. Kadang Allah ada murkanya. Makanya Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim, selain orang yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah kadang murka. Maka di hari kiamat, ketika ketika di mahsyar itu manusia kumpul, Allah di situ, kata Nabi Adam, murka semurka-murkanya, gak pernah murka ini sebelumnya, gak akan murka ini setelahnya. Itu Allah semurka-murka. Jadi kalau mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, Allah itu wa yabqa, tetaplah, kekalah keriduan Allah, berarti Allah tidak pernah murka. Dan itu keliru. Gara-gara kamu mau memalingkan makna dari hakiki ke majaz, itu majaz yang salah. Tapi kalau kita ikuti pemaknaan secara hakiki, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, tetaplah wajah Rabb. Jadi wajah Allah tetap, tidak akan pernah binasa. Selesai masalahnya. Nah, sekarang kalau Anda bicara, kenapa disebut wajah? Wajah itu adalah sesuatu yang dihormati. Itu uslub bahasa. Tapi apakah berarti kalau wajah Allah tetap, tangan Allah tidak tetap? Bukan begitu. Itu adalah penyebutan lisyarok. Itu penyebutan. Itu usul bahasa. Kalau begitu kah? Itu usul bahasa. Tapi artinya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, ditetapkan wajah, tapi bukan berarti hanya wajah Allah yang tetap. Allah itu tetap, gitu loh. Itu usul bahasa, dipahami dalam bahasa Arab. Nah, sekarang
Kamu mau palingkan dari itu, misalkan, oh Allah tidak punya wajah. Dari mana kamu dapat ayat itu? Dari mana dapat pemahaman itu? Baca tafsirnya. Kan ini jalannya Asy'ariyah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah tidak punya wajah. Dari mana kamu bisa memahami Allah tidak punya wajah? Ada ayatnya gitu. Kalau dalam bahasa matematik, positif dan negatif itu tidak sama. Ini positif, ini kalimat positif. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kalimat positif. Tidak mungkin jadi negatif. Karena kalau kalimat negatif, la yabqa wajhu. Misalkan begitu. La yabqa wajhu rabbika. Gitu, negatif baru ada kalimat nafi. Nih, logika matematik aja kamu gak jalan. Kamu mau nyalahin para ulama. Dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi, para sahabat itu terwarisi ini ilmu. Gitu loh, nyalahin para ulama. Ulama itu ada dalam ketakwaannya. Gitu loh. Qurannya juga ada terpegang sama kita, bisa dibaca. Jangan merasa benar sendiri. Habis itu orang lain salah semua, disuruh balikin kepada Quran, kagak mau. Baca Quran aja paham. Orang awam aja kalau baca paham kok. Orang yang merasa cerdas kok gak bisa paham sih. Orang merasa jadi kiai, merasa jadi ulama, merasa jadi kaum cerdik, kagak bisa paham. Aneh. Nih jelasin. Gitu kan. Jangan dipalingkan dari hakiki kepada majaz kecuali tidak bisa kita pahami. Maka kalau ada orang berkata, Ra'aitu asadan yakhtubu fil masjid, saya lihat macan itu sedang berkhutbah di masjid, kita tidak bisa paham, maka baru kita balikan. Itu maksudnya bukan orang, itu maksudnya bukan macan beneran, itu orang yang pemberani. Dia kalau dia khutbah itu bergema. Kalimat-kalimatnya tajam. Tidak ada rasa takutnya, menggetarkan hati. Begitu baru masuk. Nah, karena ada korina. Yakhtubu gak ada di mana-mana juga. Macan itu bisa khutbah. Tapi kalau kita ada suatu kalimat, saya lihat macan, itu kamu jangan dibilangin, oh itu namanya kamu lihat orang berani. Kagak. Kamu ada orang bicara, saya lihat macan. Yaitu kita pahami, dia benar lihat macan. Dari mana kamu lihat macan? Saya baru habis dari taman safari lihat macan di kebun binatang. Ya wajar lihat macan di kebun binatang gitu loh. Jangan kamu palingkan kepada majaz. Gitu asalnya. Kalau ada orang berbicara, bawa kepada hakikat dulu. Kecuali kita bisa nggak paham dengan hakikat, baru pindahin ke majaz. Simpel masalahnya. Sesederhana ini. Kok menjadi sebabnya tersesat banyak manusia? Kenapa? Ya memang Allah yang beri hidayah. Memang bodoh-bodoh aja. Kamu jangan merasa pintar gitu loh. Karena kebodohan itu tertutup dari hidayah. Simpel ini. Kita ini orang yang perasaan, saya anak muda umur 16 tahun juga tahu ini keliru. Kok orang yang merasa pintar kagak bisa paham-paham? Sesederhana ini kalimat. Kalau ada suatu kalimat, kita bawa dulu kepada hakikat. Kecuali kita sulit bawa kepada majaz. Simpel ini ada dalam bahasa Indonesia juga ada. Kenapa kamu ikuti pemahaman yang keliru dari orang-orang tersesat, Jahmiyah, Mu'tazilah dan setelahnya? Gitu loh. Kita baca Quran ini digampangkan, dipahami. Kalau kita paham kaidah-kaidahnya, paham Al-Quran ini gampang. Orang bodoh sekalipun, orang Baduy, paham sama Al-Quran. Apalagi kita orang cerdik. Apalagi kita yang belajar banyak, belajar ilmu alat segala macam, masa gak paham sih? Gitu loh. Baik, kita akan baca sekarang selanjutnya. Qauluhu fala yu'daru bihi lal majazi in qulna bihi illa idza ta'addaratil haqiqatu. Yakni idza ta'addara, bila mana ada udzur, maksudnya ada kesulitan, hamlul lafzi alal haqiqati, membawa makna lafaz kepada makna hakikat, fa innana hina idin nahmiluhu alal majazi, maka saat itulah sungguhnya kita itu saat itu membawanya kepada majaz. Jadi kalau kita sulit memahaminya secara hakiki, bawa kepada majaz. Misalu dzalika, permisalan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ushribu fi qulubihimul ijla. Allah berkata kepada Bani Israel itu, wa ushribu,
dan diminumkan kepada mereka itu fi qulubihim, di dalam hati mereka itu al-ijla. Apa ijla? Sapi, anak sapi. Masuk gak Anda paham? Bagaimana Allah meminumkan kepada hati orang tersebut sapi, anak sapi. Nah, itu gak paham. Baru itu bawa kepada mana majazi. Qalu, mereka berkata al-qulubu la tashrabul ijla. Hati itu tidak meminum sapi. Li'annal ijla hayawanun fa kaifa yadkhulu fil qulubi. Karena ijla itu, sapi itu adalah hewan. Bagaimana hewan itu bisa masuk ke dalam hati? Wa misluhu qawlu ta'ala. Itu contoh. Jadi mereka bisa berkata, tidak mungkin itu kalimat itu hakiki Allah minumkan ke dalam hatinya Bani Israel itu anak sapi. Yang dimaksud bukan minumkan begitu. Yang maksud itu Allah jadikan hati mereka itu mencintai anak sapi untuk mereka sembah. Itu yang dijadikan, karena dijadikan fitnah. Dijadikan mereka itu fitnah, cinta. Kayak minum gitu loh. Kalau ada permisalkan orang kalau udah minum, gimana minum tek, itu kan meresap ke dalam tubuhnya. Nah, sekarang begitu juga meresap ke dalam hatinya mereka itu kecintaan terhadap anak sapi, sehingga mereka cenderung untuk menyembahnya, dan itu fitnah bagi mereka. Itu yang dimaksud. Nah, itu artinya mana? Majazi. Jadi majaz dari kecintaan terhadap anak sapi itu seakan-akan seperti meminum, masuk ke dalam tubuhnya, itu terserap dalam rongga-rongganya, sel-selnya itu menyerap air itu, gitu. Majaz baru di. Sekarang kita bisa bacanya. Wa misluhu qauluhu ta'ala, dan semisal itu pula firman Allah Ta'ala, was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Kalimat al-qaryah. Tanyakan kepada kampung allati kunna fiha, yang kami itu ada di kampung-kampung tersebut. Gitu, kata ucapan anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi karena Nabi Yakub itu ngomong ke anak-anaknya itu, kamu gini. Katanya itu, tanyakanlah sama penduduk kampung bagaimana kelakuan saya begitu. Tanyalah sama kampung. Sekarang kamu bisa bertanya sama kampung tidak? Kampung itu kan negeri. Nah, ini baru disebut majaz di situ. Oh, yang dimaksud adalah ahlinya. Qalu, mereka berkata, al-aslu fil qaryati an yurada bihal mabani. Asal disebut kampung itu adalah, yang dimaksud adalah bangunan-bangunan. Sekarang kamu mau bisa nggak tanya kepada bangunan-bangunan itu, kampung itu? Oh, ini tanya penduduk bangunan-bangunannya. Bagaimana kelakuan Bani Israel? Nggak bisa nanya bangunan. Wala yakilu an yadhaba wa yas'ala al-mabani laisa hada minal aqli fi syai'in. Dan tidak bisa dipahami dengan akal kita untuk pergi dan bertanya kepada bangunan-bangunan itu. Bagaimana kelakuan Bani Israel itu? Gak mungkin dalam akal itu kita tanya-tanya ke bangunan. Gimana ini kelakuan si Levi, si Yahuda misalnya? Gak mungkin kan? Nanya ke bangunan itu gak mungkin. Laisa hada minal aqli fi syai'in. Bukanlah ini itu dari akal, dalam sedikit pun tidak masuk akal maksudnya. Laisa hada. Berarti hadanya itu adalah isim laisa, fi syai'innya itulah bagian khabar laisa. Tidak masuk akal sama sekali untuk bertanya ke bangunan. As'alu ahlal qaryah. Fakannahu qala, oh ini kelewat. Fadalla hada ala anal murada bihi su'alu sukanil qaryah. Maka menunjukkanlah ayat ini itu bahwa yang dimaksud itulah tanyalah kepada penduduk kampung. Fakannahu qala, masa seakan-akan Allah berfirman is'al ahlal qaryah.
Ini mengisah Allah tuh menghikayatkan ucapannya Bani Israel. Is'al ahlal qaryah, tanya ke penduduk ahli kampung. Berarti ini kalimat ada mahdhuf. Ada kalimat yang dibuang. Makanya ada dalam ulum Quran al-hadfu itu adalah bagian dari majaz. Min ikhtisarul hadfu tarkul khabari fardun wa jam'un in yujaz an akhari. Min ikhtisar di ikhtisar wal hadfu ada pembuangan. Ini yang pembuangan itu bagian dari majaz. Baru itu ada kalimat yang dibuang. Kenapa? Maklum. Itu kalimat biar indah kan. Tanyakan penduduk, tanyakanlah kepada kampung. Maksudnya penduduk ahli kampung tersebut. Gitu, udah maklum. Gak mungkin nanya ke bangunan. Gitu loh, paham? Wal akharuna qalu, dan orang lain yang lain-lain itu berpendapat berkata gini, bi'annal qaryata la tutlaqu 'alal masakinil khawiyah. Karena kalau yang disebut kampung itu tidak diitlakkan terhadap rumah-rumah kosong. Kalau rumah-rumah kosong itu bukan kampung itu namanya. Kalau disebut kampung artinya rumah-rumah bersama penduduknya, maka di situ ada penduduk. Lianna hina idin takunu atlalan wa la yuqalu laha qaryatun. Karena kalau misalkan bangunan-bangunan itu adalah tidak ada penghuninya, yaitu disebut atlal dalam bahasa Arab. Ya kita sebutnya mungkin kampung mati ya. Kampung tak berpenghuni. Ya gak mungkin kita yang nanya begitu. Atau kita sebutnya adalah sebut ininya mungkin disebutnya itu kampung uka-uka kalau sekarang mungkin nyebutnya kan gitu. Nah itu namanya bukan kampung disebut, itu namanya bekas kampung. Udah ditinggalkan. Wala yuqalu laha qaryatun, tidak disebut kampung kalau begitu. Itu disebutnya atlalan katanya kalau dalam bahasa Arab. Wa inna ma yutlaqu lafdul al-qaryatu 'alal mabani wa sukaniha. Di kalimatnya gitu ya. Sementara gitu aja kalimatnya. Sesungguhnya yang disebut lafaz qaryah itu diitlakkan terhadap bangunan-bangunan dan penghuninya dan para penghuninya yang penghuninya. Fahina idin qalu bi anna qawlahu ta'ala was'alil qaryata ala haqiqatihi wala budda fil majaji min an yakuna mahu qarinatun tadulu ala annal haqiqata ghairu muradatin. Sekarang kan kita bahas lagi bahwa kemarin kan bahkan dalam Al-Quran itu perselisihan apakah ada majaz atau tidak. Menurut pendapat bahwa memang Al-Quran bahkan tidak ada majaz, bahkan disebut qaryah tersendiri itu termasuk bangunan sama penduduknya, maka itu bukan majaz katanya. Jadi kalau bagi orang yang mengingkari adanya majaz dalam Al-Quran, maka bahkan itu tidak ada majaz, itu sudah hakikat. Tanya kepada kampung artinya kepada kampung, penduduk kampung, karena itu makna hakiki. Tapi kalau bagi orang yang menganggap ada majaz tidak masalah, maka ada qarinah yang dimaksud adalah ahlu kampung, penduduk kampung. Begitu, gak masalah. Mau berpendapat ada majaz atau tidak gak penting bagi dia, yang penting pemahaman kita lurus. Saya sih gak masalah. Orang menganggap Al-Quran gak ada majaz itu uslub dalam Al-Quran, terserah. Ada yang orang mengatakan Al-Quran itu ada majaz, terserah. Yang penting kita benar memahami. Gitu aja masalahnya. Maka bagi orang yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada majaz, maka itu adalah hakikat, bukan majaz. Karena kampung itu yang dimaksud adalah bangunan dan penduduknya. Maka berarti was'alil qaryah itu hakikat. Itu beda pendapat. Tapi gak masalah. Perbedaan pendapat itu yang penting kita pahamnya benar. Jangan makna hakiki dipalingkan ke majaz untuk menolak Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Asy'ariyah.
Ini yang kamu menganggap merasa benar sendiri. Kayak Guru Tikarut, kayak Muhammad Nuruddin, orang-orang Aswaja begitu. Ini syubhatnya Aswaja dari dulu begitu. Ini yang kita tolak. Ini yang saya tolak dari usia umur 16 tahun. Ketika saya berguru ke orang guru Aswaja, guru NU. Ini yang tidak sesuai sama orang Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih benar. Orang Persis, orang Al-Irsad, orang yang disebut Wahabi atau Salafi, mereka membawa kepada mana hakiki. Ini perselisihan ini penting untuk kita ungkap. Jadi jangan merasa benar, diskusi aja gak masalah. Ini mah diskusi ilmiah, bukan main-main ini gitu loh. Diskusi aja, karena diskusi itu membuat cerdas. Orang kalau nggak ada lawan diskusi, bagaimana orang diskusi? Kan diskusi itu harus ada lawannya. Ini membuat cerdas umat. Masih ini takdir ini kita harus terjadi takdir ini. Dibuka aja diskusi, karena ini mah tidak membahayakan. Ini diskusi ilmiah. Wala budda fil majaji Oke, sekarang kita kalimat lain kan tadi misalkan ada pembahasan bahwa itu ada majaz atau tidak majaz. Sekarang nih, wala budda, wajib di dalam majaz itu min an yakuna mahu qarinatun. Ada di dalam kalimat majaz itu qarinah tadulu ala annal haqiqata ghairu muradatin. Yang dengan qarinah itu menunjukkan bahwa hakikatnya itu tidak dimaksudkan. Wala budda. Jadi kalau kita mau bawa kepada majaz seperti kalimat ra'aitu asadan yakhtubu fil masjid. Ada qarinah yakhtubu, itu adalah qarinah bahwa gak mungkin macan bisa khutbah. Nah, ini wajib kalau majaz itu qarinah. Jadi boleh aja kita membawa kepada majaz asal ada qarinah, jangan sembarangan kayak orang Asy'ariyah, kayak orang Aswaja atau NU ini membawa kepada majaz untuk menolak Al-Qur'an. Kan sebabnya karena ingin menolak Al-Quran, karena ingin menolak sifat Allah, makanya dihukumi oleh Al-Hadis mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Wala budda an yakuna hunaka ilaqatun lugawiyatun bainal haqiqati wal majazi. Dan wajib juga di dalam hal tersebut, dalam majaz tersebut, kalau kita membahas itu sebagai majaz, ada ilaqatun, ada hubungan yang sifatnya lugawi antara hakiki dan majaz. Jadi kalau misalkan kalimat itu mau dibawa kepada makna majaz, maka ini pasti ada hubungannya, pasti ada cantelannya, ada keterkaitan. Itu secara makna hakiki dan majaznya ada hubungannya. Jadi seperti misalkan kita bicara secara bahasa, ra'aitu asadan yakhtubu fil masjid. Saya melihat macan sedang berkhutbah di masjid. Apa persambungan bahasanya? Macan itu pemberani. Disebutnya juga raja hutan. Gak ada rasa takut. Sendiri kadang macan itu jalan sendiri, macan. Maka orang yang berkhutbah berani, kalau dia khutbahnya berani menyampaikan kebenaran, tidak ada rasa takutnya, tegas, maka itu artinya ada kriteria mirip-mirip gitu loh, kualitas seperti macan, yaitu berani. Itu ilaq. Jadi kalau misalkan kita Muhammadun syamsun, Muhammad itu matahari, apakah kamu melihat Muhammad itu benar-benar matahari? Bukan. Itu arti baru majaz, karena matahari kita maklumin, menyinari gitu. Nabi Muhammad itu orang, tapi ketika kita serupakan Nabi Muhammad dengan matahari, ada persambungannya bahwa matahari itu menyinari. Nabi Muhammad juga menyinari dengan hidayah, dengan ilmu, begitu. Karena di dalam pembahasan isti'arah kan ada musyabbah, musyabbah bihi. Ada wajhu syabah. Kan ada musyabbah bihi, wajhu syabah. Gitu. Kalau pakai alat juga. Atau kalau enggak juga apa isti'arah. Isti'arah juga bagian majaz kan. Min. Apa deh itu?
wa hiya tashbihun bila adati wadaka kal mauti wa kal hayati bimuhtadin wa diddihi kamithli hadaini maja katal khilaili. Allah itu mengisyaratkan atau menyerupakan orang yang mendapat petunjuk itu disebut orang hidup. Orang yang tidak mendapat petunjuk disebut orang mati. Karena kalau orang mendapat petunjuk hatinya itu hidup. Ada perserupaan. Orang yang tidak dapat petunjuk itu kayak udah mati. Gitu. Atau kita bab tasbihnya Muhammadun kasyamsi. Muhammad itu seperti matahari. Diserupakan Nabi Muhammad kepada matahari. Kita ada musyabah bihi, ada tusyibah, ada wajhu syabah. Muhammadun kasyamsi. Kita lihat ini di dalam bab isti'arah, dalam bab tasbih. Nanti kita akan bahaskan, pasti mungkin akan sampai. Muhammad itu seperti matahari. Ada yang diserupakan. Apa yang diserupakannya? Musyabbah. Itu Muhammad. Kasyamsi, syamsunnya adalah musyabbah bi, yang diserupakan dengannya musyabbah bi. Nah, ada tuh syibah, kaf itu ada Muhammadun kasyamsi. Ada wajhu syabahnya apa? Matahari itu menyinari, itu alam semesta ini disinari. Muhammad ini bisa menyinari alam semesta dengan petunjuk Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah. Itu musyabbah bihi, ada tuh syibah, wajah sabah. Wajah sabahnya menyinari. Apakah kita kalau disebut Muhammadun kasyamsi, Muhammad benar-benar matahari? Bukan, itu namanya baru majaz. Tapi kalau orang berbicara, saya lihat matahari, kita gak bisa itu artinya kamu lihat Muhammad. Bukan, lihat matahari beneran. Apalagi kalau saya lihat matahari. Kalau misalkan kita ada korinahnya, saya melihat matahari, dia itu berdakwah siang malam, semua orang mengikutinya. Itu baru bukan matahari beneran, karena berdakwah siang malam. Orang-orang mengikutinya, memberi petunjuk. Nabi Muhammad di sana. Orang mengikuti. Gitu. Jadi kita tahu dalam secara bahasa sendiri, paham bahwa ada kaidah-kaidahnya. Tidak bisa kita memalingkan makna hakiki kepada majazi tanpa ada qorina. Orang-orang Aswaja, orang-orang NU yang mengikuti Asy'ariyah sebelah itu, asalnya itu kan dasarnya itu adalah dari Ahlul Kalam itu ngambil filsafat Yunani, dan itu sebenarnya ingin memalingkan akidah umat dengan akidah dari kaum kafirin. Maka dikenalkanlah kepada mereka kaidah-kaidah yang ada, dikenalkan kepada mereka sengaja syubhat, itu di ilmu-ilmu yang disebut ilmu. Ada ilmu majaz itu kan ada, mereka disusupi supaya tujuannya itu memalingkan orang dari akidah umat Islam. Dan kita tolak, Ahlul Hadis itu menolaknya karena Ahlul Hadis tidak menerima ilmu itu. Gak mau mereka menerima ilmu kalam. Ahlul Hadis gak mau ilmu kalam. Ilmu mantik aja, ilmu mantik kan itu kan sebabnya dari ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu logika yang datangnya dari Aristoteles. Gak mau Ahlul Hadis. Kita gak butuh ilmu mantik. Karena logika-logika dalam cara pembicaraan dalam orang Arab udah ada di dalam mereka, tidak perlu ilmu mereka. Maka sebagian orang gak mau ngambil ilmu mantik. Karena udah ada logika-logikanya, sudah jelas. Sudah melekat gitu ke dalam kebiasaan mereka. Tidak perlu disusupi oleh ilmu dari luar. Maka lebih murni. Nah, Ahlul Hadis itu ilmunya lebih murni. Ya kalau saya pernah belajar ilmu mantik, belajar gini. Orang yang belajar mantik itu kadang-kadang ya, kalau Anda tahu, bikin orang itu, orang mantik dan segala macam yang ada itu kadang-kadang itu bikin orang itu ngeyel. Kadang-kadang orang ngeyel itu akhirnya membuat orang tuh dibenci, gak suka sama orang yang ngeyel itu. Kadang gak mau ngalah. Kalau cerita ya, kalau kamu punya kenalan ya,
Saya tuh pernah kenal sama seseorang, ya seorang perempuan. Tapi saya tuh begitu karena terbiasa pakai ilmu logika itu. Saya salah aja, saya gak mau ngerti masalah gini-gini. Akibatnya ya putus gitu kan. Itu ke salah satunya. Akibatnya putus. Karena itu bukan sesuai dengan jalannya. Saya ngalamin itu juga. Kita jadi memang ilmu itu mempengaruhi kita. Ketika suatu waktu ilmu itu sangat melekat. Itu jalannya ahlul kalam. Ini saya dulu itu melekat. Tapi walaupun ilmu kalamnya itu tidak terserap, tapi kan karakteristik tertentu kayak ilmu manteknya itu menyerap banget itu. Sekarang saya lebih condong ke ahlul hadis, maka gaya ahlul hadis lebih melekat. Ahlul hadis itu blak-blakan bicaranya, bener-bener salah-salah, apapun risikonya ditanggung ahlul hadis. Makanya Imam Ahmad salah-salah, di penjara Imam Ahmad belak-belakan gitu ahlul hadis. Tapi umat ini lebih gampang nerimanya karena belak-belakan. Belak-belakan apa adanya, salah-salah benar-benar. Orang marah-marah silakan. Kita ada konsekuensi, dimarahin boleh, disiksa boleh kalau orang menyiksa kita. Misal gitu loh, dihukum boleh, dibunuh boleh. Kalau menyampaikan ilmu begitu, para nabi dulu nggak ada orang ini apa namanya itu takut dengan apa yang mereka ucapkan, ditanggung aja di sana. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Ini jalannya para ulama itu begitu, nggak beralibi, di zaman dulu nggak beralibi, ditanggung aja, dihadapi aja. Semua dakwah ini hadapi, terus terang. Ini Pak, gimana Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi Muhammad sampai diusir, mau dibunuh juga, ini terang-terangan aja. Dakwah tuh begitu. Nah, nggak gaya-gaya gitu, nggak gaya-gaya supaya kita diterima juga. Kalau dakwah tidak sampai, buat apa? Kalau saya diterima orang baik-baik sama saya, baik-baik, tapi kalau dakwah gak nyampe, ngapain, buat apa? Sampaikan apa adanya. Kamu nerima atau tidak terserah kamu, gitu loh. Ada konsekuensinya, tapi terus terang. Karena terus terang itu Nabi Muhammad itu dianggap memecah belah umat. Karena dulu itu kan kaum kafirin bersepakat dalam kekafiran. Begitu Nabi Muhammad sampai, dianggap ini Muhammad memecah belah keluarga. Kan gitu. Jadi sekarang kalau ada yang menganggap ini orang-orang ini memecah belah, bukan menyampaikan hidayah. Kamu ada yang nerima, ada yang enggak. Itu konsekuensinya diterima aja. Dakwah begitu apa adanya. Nah, ini jalannya ahlul hadis begitu. Jalannya para rasul itu begitu, terus terang aja apa adanya. Apapun konsekuensinya ditanggung. Karena Allah sudah menjamin, sudah membeli dirinya dengan surga. Disampaikan aja apa adanya. Walaupun ada risiko mungkin kematian, ditanggung aja. Toh semua orang kan mati. Begitu, itu adalah jalannya dakwah tegas. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.